Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Anton. Nah, pada kali ini saya ingin membagikan sebuah video yang membahas tentang siapa saja sih yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, sebelum kita bahas, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe-nya dulu agar channel ini senantiasa memberikan konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat. Oke, langsung saja. Jadi kita bahas siapa saja sih orang yang diwajibkan untuk sholat. Nah, langsung kita baca dari kitab Fathul Mu'in. Nah, langsung saja kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati. Innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tohirin. Wa yuqtalu in akhrajaha an waqti jam'in kasalan in lam yatub wa yubadiru bi faitin wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu ala hadiratin wa yu'maru mumayyizun biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin kasaumin atau qahu wa awwalu wajibin 'alal aba'i ta'limuhu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah wa dufina bil Madinah. Oke, langsung kita artikan saja ya guys. Jadi di sini mengenai pembahasan siapa saja sih yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat, yaitu innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tohirin. Nah, di sini kewajiban sholat maktubah ini maksudnya sholat yang 5 waktu ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, sholat 5 waktu ini atau sholat maktubah ini diwajibkan yang pertama ke atas muslimin, berarti teratas orang muslim ya. Jadi setiap kita yang muslim ini wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya yaitu muslim yang mukallafin. Mukallafin itu maksudnya yang terkena taklif dalam agama. Taklif ini maksudnya usia yang sudah akil balik atau usia yang sudah sampai untuk melaksanakan sholat maktubah. Nah, kalau laki-laki itu biasanya yang sudah akil balik tuh yang sudah berumur 15 tahun ya. Berarti kalau kita sebagai laki-laki usia kita sudah 15 tahun ke atas, berarti kita ini sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, seperti itu ya. Terus yang ketiganya yaitu harus tohirin. Nah, tohirin itu maksudnya adalah orang yang suci ya. Orang yang suci itu maksudnya orang yang suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Jadi kalau kita bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu, sedangkan bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi. Ya, seperti itu ya. Kemudian wayuk talu in akhrojaha an waqti jam'in kasalan in lam yatub. Nah, seandainya ada seseorang yang kita sudah ajak untuk melaksanakan sholat atau kita nasihati untuk melaksanakan sholat, tapi dia malah menjawab, saya belum bisa, saya tidak mau, misal seperti itu. Nah, kita terus nasihatin terus, kita terus ajak terus, tapi dia tetap dengan jawaban seperti itu. Nah, maka orang seperti ini baiknya diberi peringatan terlebih dahulu, seperti itu ya, diberi peringatan pelan-pelan. Jangan langsung jangan langsung menghakiminya, tapi diberi peringatan dengan pelan-pelan seperti itu. Nah, di sini selanjutnya wayubadiru bipaitin. Nah, seandainya kalau kita punya tanggungan sholat atau kita pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu, ya maka ini harus cepat-cepat diqodho atau harus cepat-cepat dilunasi ya. Jadi sholat yang tertinggal tuh ibarat seperti hutang ya, namanya juga hutang, yaitu harus cepat dilunasi, jangan sampai ditunda-tunda. Ketika kita memiliki uang yang cukup untuk membayar hutang, ya kita harus segera lunaskan seperti itu. Sama seperti sholat. Ketika kita masih punya waktu
Nah, terus kita, apa namanya, kita luangkan waktu kita untuk mengganti sholat-sholat kita yang dahulu pernah kita tinggalkan. Nah, di sini memang kata qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah taala walladzi yadhharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i. Nah, ma adama yahtaju li sarfihi fi ma la budda lahu minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu. Nah, di sini kalau kata Imam Ahmad bin Hajar ya, Imam Ahmad Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwasanya bagi kita nih sebaiknya ketika kita punya tanggungan sholat atau kita pernah meninggalkan sholat dulunya, maka kita ini harus menghabiskan waktu kita untuk melaksanakan sholat yang qadha. Nah, sholat-sholat seperti sholat sunahnya nanti dulu, tapi sholat yang qadhanya dulu. Yang qadha sudah selesai, maka setelah itu sholat-sholat sunnah, seperti itu ya. Jadi karena saking pentingnya, sholat maktubah seperti itu ya. Karena, beliau katakan, kita ini ya sama seperti punya hutang ya, gimana sih ya, kita punya hutang tuh terasa seperti beban sekali, seperti itu. Oke, jadi paham ya? Jadi kita ini kalau bisa menghabiskan waktu kita untuk mengqadha sholat yang kita pernah tinggalkan, seperti itu. Kalau seandainya kita nggak pernah meninggalkan sholat, ya alhamdulillah, seperti itu ya. Terus selanjutnya wa yusannu tartibuhu. Nah, kemudian di sini disunahkan disunahkan untuk tartib ya, dalam arti, ketika kita meninggalkan sholat, contohnya nih, kemarin kita tidak sholat nih satu hari ya. Nah, dalam satu hari itu ada 5 sholat ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, hari ini kita mau mengkodoknya, maka mengkodoknya tuh urutan seperti itu, berturut seperti itu ya. Jadi dari subuh dulu, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Tapi ini disunahkan kalau seandainya kita mau mengkodoknya acak misalnya, dari, saya mau isya dulu, terserah. Saya mau maghrib dulu ya terserah. Tapi disunahkannya di sini adalah tartib sesuai dengan urutan waktu seperti itu ya. Karena kan dari waktu kan pagi dulu ya, pagi terus kemudian ke malam. Oke, lanjut wa taqdimuhu ala hadiratin. Nah, di sini wa taqdimuhu ala hadiratin. Nah, jadi seandainya ya kita pas waktu zuhur nih, seandainya kita pas waktu zuhur jam 1 nih ya, jam 1 kita tidur, tapi kita belum melaksanakan sholat zuhur. Tiba-tiba kita bangun, sudah masuk waktu asar, otomatis kan sholat zuhurnya tertinggal ya. Nah, di sini ketika sholat zuhurnya tertinggal, terus kita bangunnya masuk waktu asar, maka di sini ya, kita ini sholat asar dulu, kemudian melaksanakan sholat zuhur yang qadha, seperti itu ya. Di sini wa taqdimu ala hadirat itu maksudnya seperti itu. Sholat dulu di mana, waktu itu memang waktu itu hadir ya, maksudnya sholat waktu itu, masuk waktu sholat apa, ya berarti sholat itu dulu, kemudian baru sholat qadha. Ya paham ya? Lanjut, wa yu'maru mayyizun biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin ka shaumin ataqahu. Nah, di sini seandainya kita ini sebagai orang tua dalam mendidik, ini ketika kita punya, seseorang yang berumur 7 tahun, ini sebaiknya diajak untuk melaksanakan sholat. Kemudian juga diajak untuk melaksanakan puasa, tapi semampu mereka ya. Jadi semampu mereka, maksudnya, jangan terlalu memaksa, tapi diajak untuk, sholat dan diajak untuk puasa semampu mereka. Misal, nanti sebentar lagi kita nih mau puasa misalnya. Nah, ketika mau puasa, kita ajak mereka. Ternyata mereka pas puasa tuh hanya sanggup dari pagi sampai, zuhur atau hanya sanggup 1 jam aja atau hanya sanggup 2 jam aja, ya udah nggak apa-apa biarkan seperti itu. Itu untuk melatih dan untuk mendidik biar terbiasa untuk melaksanakan, amal-amal agama. Tapi dengan syarat, kita pun harus mengamalkan agama juga. Jangan sampai kita hanya sekedar mengajak tanpa tanpa kita sendiri,
apa namanya, melakukannya. Jadi kita ini harus menjadi suri tauladan yang baik, seperti itu ya. Terus di sini wa awalu wajibun ala ta'limuhu. Nah, kemudian ketika kita ajak, seseorang nih ya, ketika kita ajak seseorang, maka kita juga harus mengajarkan mereka, seperti itu ya. Jangan sampai kita ini mengajak, maksudnya poin penting di sini adalah kita pun praktek dan kita pun mengajak orang lain serta mengajarkannya. Jadi tidak semua orang tahu ya, tidak semua orang tahu, tata cara, apa namanya, tata cara ibadah, tata cara sholat dari mulai istinja, wudu, kemudian, bacaan sholat, rukun sholat, gerakan sholat, tidak semua orang tahu. Maka di sini poin penting bagi kita adalah untuk mengajarkannya, seperti itu ya. Terus karena nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bimakkata wa dufina binadina. Nah, di sini diterangkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di Mekah dan diwafatkan di Madinah. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya. Jadi kita ulangi lagi, siapa sih orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Yaitu yang pertama, yaitu orang muslim. Terus yang keduanya muslim yang mukallaf, kemudian yang ketiganya yang tohir, dan berarti hanya 3 ya, di sini poin pentingnya adalah 3. Ya, poin pentingnya yaitu 3, muslim yang mukallaf yang tohir. Nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sholat. Nah, di sini hanya menjelaskan sholat itu diwajibkan untuk siapa saja ya. Kalau di sini berarti kepada tiga orang saja. Yang pertama muslim, terus yang keduanya mukallaf, yang ketiganya yang tohir. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaklum karena saya pun masih belajar. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas, ada yang ingin bertanya, tulis saja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.